Perkenalkan, nama saya Nur Hanifa. Saya merupakan mahasiswi semester 4 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya berasal dari kelompok 5 media pembelajaran di kelas 4B dengan nomor NIM 2001-025-044. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran di kelas 4, buku tematik subtema 1, tema 1 mengenai indahnya kebersamaan dan keberagaman budaya bangsaku. Tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini ialah untuk memenuhi tugas yang telah diajukan oleh dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, yakni Ibu Kowia MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu ya. Oh ya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari buku tematik subtema 1, tema 1 di kelas 4 mengenai materi indahnya kebersamaan dan keberagaman budaya bangsaku. Nah, sebelumnya tahu nggak sih anak-anak bahwa Indonesia itu sendiri terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Tema 1, subtema 1 mengenai indahnya kebersamaan dan keberagaman budaya bangsa. Teks yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini ada dua, yaitu yang pertama, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia, dan yang kedua adalah keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Baik anak-anak, kita akan bahas pembelajaran yang pertama atau konteks yang pertama mengenai bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Nah, Indonesia itu sendiri memiliki keragaman macam suku bangsa, sosial, dan budaya. Namun, tetap dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Nah, keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimana wajib untuk kita syukuri, dan keberagaman budaya tersebut antara lain yang pertama, keragaman suku bangsa. Nah, suku bangsa itu sendiri merupakan sekelompok golongan yang hidup bersamaan di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya. Nah, berikut ini contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada dari Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera terdapat suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Melayu. Kemudian, yang kedua, macam suku bangsa yang ada di Indonesia yang dari Pulau Jawa, yakni ada suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Madura. Selanjutnya, yang ketiga, macam suku bangsa di Indonesia yang berasal dari Pulau Kalimantan, yakni ada suku Dayak dan suku Banjar. Selanjutnya, yang keempat, macam suku bangsa di Indonesia yang berasal dari Sulawesi, yakni ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol. Dan macam suku bangsa di Indonesia yang kelima, dari Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, suku Sasak, suku Sunda, dan suku Dawan. Yang terakhir, macam suku bangsa di Indonesia dari Kepulauan Maluku dan Papua, yakni ada suku Tobelo, suku Dani, suku Ambon, suku Buru, dan suku Asmat. Keragaman selanjutnya ialah keberagaman bahasa. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia yang berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Bahasa juga merupakan alat pemersatu bangsa. Nah,
Bahasa yang ada di Indonesia itu sendiri memiliki keragaman yang berbeda-beda, seperti halnya yang digunakan setiap suku bangsa yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa bahasa yang populer dan familiar di telinga masyarakat Indonesia. Yang pertama, bahasa Jawa yang biasanya digunakan oleh masyarakat yang berada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian daerah Jawa Barat. Kedua, ada bahasa Sunda. Bahasa Sunda biasanya digunakan oleh masyarakat yang berada di Pulau Jawa bagian barat. Yang ketiga, ada bahasa Batak. Bahasa Batak digunakan oleh masyarakat yang berada di daerah Sumatera Utara. Selanjutnya, ada bahasa Betawi. Bahasa Betawi biasanya digunakan oleh masyarakat yang berada di daerah DKI Jakarta. Beragaman selanjutnya, yang ketiga adalah keberagaman rumah adat. Rumah adat di Indonesia sangatlah beragam. Mengingat bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat dan ciri khas yang berbeda-beda pula. Berikut ini contoh salah satu dari keberagaman rumah adat di Indonesia yang telah Ibu sebutkan. Antara lain, keberagaman rumah adat yang pertama yakni rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya, keberagaman rumah adat yang kedua yakni rumah joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Keberagaman rumah adat yang ketiga yakni rumah panjang yang berasal dari Kalimantan Barat. Keberagaman rumah adat yang keempat yakni rumah buton yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Keberagaman rumah adat yang Ibu sebutkan terakhir yakni rumah honai yang berasal dari Papua. Keberagaman selanjutnya yang keempat yakni keragaman tarian. Tarian merupakan salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan musik. Berikut ini beberapa contoh keragaman tari daerah di Indonesia dari masing-masing daerah yang bisa kita ketahui. Antara lain, yang pertama, ada tari sedati dan tari saman yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Kedua, ada tari serampang 12 dan tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga, ada tari piring dan tari payung yang berasal dari Sumatera Barat. Keempat, ada tari jaipong, tari topeng, dan tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Lanjut, yang kelima ada tari serimpi dan tali belambang cakil yang berasal dari Jawa Tengah. Keberagaman tarian yang akan Ibu sebutkan terakhir yakni tari kecak, tari pendet, dan tari legong yang berasal dari Bali. Kita lanjut ke keberagaman yang kelima yakni keragaman pakaian tradisional atau pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat atau acara tertentu. Berikut ini beberapa contoh pakaian adat daerah di Indonesia dari masing-masing daerah yang bisa kita ketahui. Yang pertama, ada pakaian adat Ule Balang yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Dilanjut, yang kedua ada pakaian adat Bundau Kanduang yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga ada kebaya Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Yang keempat ada kebaya Jawa yang berasal dari Jawa Tengah. Dilanjut, yang kelima ada pakaian kustin yang berasal dari Kalimantan Timur. Yang keenam ada pakaian kinawo dari Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir yang Ibu sebutkan adalah pakaian Teluk Blanga yang berasal dari Kepulauan Riau. Keberagaman yang keenam adalah keragaman senjata tradisional.
Senjata tradisional merupakan alat yang digunakan untuk berburu atau membela diri dan juga dapat digunakan sebagai alat pelengkap pakaian adat. Berikut beberapa contoh senjata tradisional daerah di Indonesia dari masing-masing daerah yang bisa kita ketahui. Yang pertama, senjata tradisional rencong yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Yang kedua, senjata tradisional kerambit yang berasal dari Bengkulu. Dilanjut yang ketiga, senjata tradisional Mandau yang berasal dari Kalimantan Barat. Yang keempat, yakni golok yang berasal dari DKI Jakarta. Kemudian yang kelima yakni keris yang berasal dari Jawa Tengah. Dilanjut, senjata tradisional yang keenam adalah pisau belati yang berasal dari Papua. Dan yang ibu sebutkan terakhir yakni kandik yang berasal dari Bali. Keberagaman yang ketujuh yakni keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan sebuah instrumen musik atau alat musik yang berkembang pada suatu daerah dan sudah berkembang secara turun-menurun. Berikut beberapa contoh alat musik tradisional daerah di Indonesia dari masing-masing daerah yang bisa kita ketahui. Yang pertama, ada alat musik tradisional tamboh yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Kemudian yang kedua ada angklung yang berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga ada tifa yang berasal dari Papua. Kemudian yang keempat ada sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang kelima ada gamelan yang berasal dari Jawa. Yang keenam ada gambus yang berasal dari Riau. Dilanjut yang ketujuh ada kolintang yang berasal dari Sulawesi Utara. Yang kedelapan ada serunai yang berasal dari Sumatera Barat. Dan yang ibu sebutkan terakhir, yang kesembilan ada rebab yang berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang kedua atau konteks yang kedua mengenai keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Yang akan kita bahas di sini mengenai suku dan ciri khasnya. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang terbesar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Berikut salah satu contoh keragaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khas yang dimiliki yang akan ibu sebutkan. Yang pertama, ada pria dari suku Bali. Ciri khas pada pria suku Bali umumnya itu memakai udeng atau ikat kepala saat mereka sedang melakukan sembahyang. Dan setiap sembahyang, suku Bali di sini akan memberikan sesajen kepada para dewa. Selanjutnya, contoh keragaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khas yang dimiliki yang akan ibu sebutkan di sini selanjutnya yakni dari suku Betawi. Suku Betawi di sini memiliki pertunjukan khas yakni ondel-ondel yang biasanya dilakukan untuk mengiring pengantin atau untuk acara tertentu lainnya. Selanjutnya, contoh keragaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khas yang dimiliki yang ibu sebutkan terakhir yakni suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku terbesar yang berasal dari Papua dan mereka biasanya menghiasi diri mereka di bagian wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Dan warna-warna tersebut memiliki ciri khas dan arti tersendiri. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yakni Indonesia merupakan negara yang sangat keberagaman yang berbeda-beda dari masing-masing daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Baik, supaya kita semakin bangga terhadap perbedaan keberagaman yang ada dan meningkatkan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan, alangkah baiknya kita simak video berikut ini dan nyanyikan bersama di kelas.
Nah, dari video yang Ibu tampilkan tersebut dan kita nyanyikan bersama tadi terkait pembelajaran kita hari ini mempunyai arti yang sangat dalam, yakni walaupun dalam sebuah bangsa terdapat berbagai macam perbedaan, baik dari segi agama, suku, ras, gender, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, yakni untuk mensejahterakan bangsa kita sebagai wujud peran Sumpah Pemuda dalam kebinekaan. Setelah menyimak penjelasan Ibu tadi, sekarang kita masuk pada soal latihan yang akan didiskusikan bersama dengan teman-teman kelompok yang telah Ibu tentukan. Soal atau latihan yang pertama. Yang pertama, sebutkan 5 contoh keberagaman budaya bangsa yang kamu ketahui di Indonesia. Yang kedua, jika tidak ada rasa saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan keberagaman budaya dapat menyebabkan. Kemudian, yang terakhir, sebutkan bagaimana cara menjaga kerukunan dalam keberagaman budaya bangsa. Nah, Ibu harap kalian dapat mendiskusikan latihan soal yang telah Ibu berikan dengan kelompok kalian masing-masing dengan baik dan mengumpulkan di Google Classroom sesuai dengan waktu yang telah Ibu tentukan. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.